Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggi Kirana dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan memaparkan akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual barang dagang. Adapun ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama ada memperjualbelikan barang dagang. Yang kedua, adanya akun persediaan barang dagang. Yang ketiga, adanya perhitungan harga pokok penjualan. Yang keempat, laporan laba rugi dapat dibuat dalam bentuk langsung ataupun bertahap. Nah, selanjutnya ada transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, ada pembelian barang dagang dengan tunai atau kredit. Yang kedua, ada retur pembelian dan pengurangan harga. Yang ketiga, ada potongan pembelian. Yang keempat, ada beban angkut pembelian. Yang kelima, ada penjualan tunai atau kredit. Yang keenam, ada retur penjualan dan pengurangan harga. Yang ketujuh, ada potongan harga. Nah, yang selanjutnya ada syarat pembayaran dagang. Syarat pembayaran dagang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat penyerahan barang dan yang kedua ada syarat pembayaran barang. Nah, di syarat penyerahan barang ada FOB shipping point, yaitu syarat ini menyatakan bahwa semua beban dan tanggung jawab atas barang sudah beralih kepada pembeli sejak barang itu keluar dari gudang penjual. Semua resiko atas barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, yang kedua ada FOB destination point. Nah, di sini yaitu tanggung jawab atas barang diserah terimakan di gudang pembeli sehingga penjual harus menanggung beban dengan barang serta resiko sampai barang tersebut di tangan pembeli atau tempat yang disetujui bersama. Nah, yang kedua yaitu syarat pembayaran barang. Yang pertama ada tunai atau kontan. Di sini di mana kita membeli, di situ kita membayar. Yang kedua ada 3/10, N/30. Maksudnya 3/10 di sini kita diberikan potongan harga 3% dalam waktu 10 hari sejak tanggal jual beli. Sedangkan N/30 apabila tidak memanfaatkan pembayaran selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi. Nah, yang ketiga ada IOM. Artinya harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan. Selanjutnya ada debit kredit akun dalam perusahaan dagang. Yang pertama ada pembelian. Di sini bertambahnya debit dan berkurangnya kredit. Yang kedua ada retur pembelian dan pengurangan harga, yaitu dengan bertambahnya kredit dan berkurangnya debit. Yang ketiga ada potongan pembelian dengan bertambahnya kredit dan berkurangnya debit. Yang keempat ada penjualan, yaitu bertambahnya kredit dan berkurangnya debit. Yang kelima ada retur penjualan dan potongan harga dengan bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Nah, yang terakhir ada potongan penjualan dengan bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Nah, selanjutnya bisa dilihat yang pertama ada contoh transaksi pembelian barang dengan kredit, contoh transaksi pembelian barang dengan tunai, contoh transaksi retur pembelian dan pengurangan harga, contoh transaksi potongan pembelian, contoh transaksi beban angkut pembelian, contoh penjualan barang dagang dengan kredit,
Contoh transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Contoh transaksi potongan penjualan. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.